Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Bang, Kaisar Harimau, bagaimana sekarang? Kali ini kamu dan 3 kaisar lainnya tidak akan bisa lolos lagi, ucap seseorang dengan pakaian naga dan phoenix, sambil memandang Kaisar Harimau yang berada dalam kurungan formasi. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa menjebakku di sini? Apa tujuanmu? Ucap Kaisar Harimau, yang mana dia adalah bayi kecil di zaman dulu sebelum bereinkarnasi. Orang itu tidak menjawabnya, dan dia hanya tersenyum memandang Kaisar Harimau yang dikurung dalam formasi besar itu. "Tuan," ucap salah satu sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan pria berpakaian naga dan phoenix itu. "Bagaimana?" tanya pria itu. "Alam binatang tidak bisa dimasuki oleh kami lagi, dan sepertinya alam itu telah disegel oleh 3 kaisar," jawab bawahan yang baru datang itu. "Oh, aku tidak menyangka, ternyata 3 kaisar yang lain berani mengambil keputusan seperti itu," ucap orang yang memakai pakaian naga dan phoenix tersebut, dengan senyum di dalam jubah yang menutupi wajahnya itu. "Hahaha, tentu saja dong, saudara pertamaku tidak akan sebodoh itu untuk membiarkan kalian bertindak semaunya," ucap Kaisar Harimau dengan senang. Melihat Kaisar Harimau yang terlihat bahagia itu, semua orang yang berpakaian phoenix dan naga memandang Kaisar Harimau dengan suram. "Itu tidak masalah, bukankah aku sudah menangkap tangkapan yang besar kali ini?" ucap orang misterius yang memandang bayi kecil. Mendengar itu, Kaisar Harimau menjadi serius ketika menatap orang misterius tersebut. Jika dia benar, maka orang ini mungkin bertujuan mengurungnya di sini untuk melemahkan alam binatang suci. Tapi dia merasa, kalau orang ini juga punya tujuan lain untuknya. Karena jika tidak, kenapa tidak dia sendiri saja yang menyerang alam binatang suci, dan dia malah datang bergabung untuk mengurungnya. "Apa maksudmu?" tanya Kaisar Harimau dengan serius. "Bagaimana jika kamu bergabung dengan kelompokku saja? Kamu bisa menjadi jenderalku yang paling kuat," ucap orang misterius itu. "Bergabung denganmu, untuk apa?" tanya Kaisar Harimau. "Tentu saja untuk menguasai alam langit dan seluruh dunia," ucap pria misterius itu. Mendengar itu, Kaisar Harimau terdiam. Dia tidak menyangka, kalau orang ini benar-benar memiliki ambisi yang sangat besar akan kekuasaan. Tapi dia tidak semudah itu berpikiran kalau tujuan orang ini adalah kekuasaan saja. "Katakan saja padaku, apa tujuanmu yang sebenarnya?" ucap Kaisar Harimau dengan serius. "Hahaha, seperti yang diharapkan dari Kaisar Harimau. Kamu pasti tahu pintu itu bukan?" ucap orang misterius tersebut. Kaisar Harimau langsung terdiam lagi, sebab masalah pintu yang dikatakan oleh orang ini, tentu saja dia tahu akan hal itu. Tapi setahu dirinya, itu hanya dia dan Kaisar Langit yang mengetahui hal ini. Tapi kenapa orang ini bisa tahu tentang pintu itu? Siapakah dia sebenarnya, pikir Kaisar Harimau. Kaisar Harimau mulai mencari tahu orang-orang yang mungkin dia ingat. "Jadi kemungkinan besar kamu adalah salah satu orang kepercayaan Kaisar Langit bukan? Hanya Kaisar Langit dan aku sajalah yang tahu masalah pintu itu," ucap Kaisar Harimau dengan serius. Kamu memang bisa dibilang paling jenius di seluruh alam binatang suci. Bahkan di alam langit sekalipun," ucap orang misterius itu dengan senyum di wajahnya. Kaisar Harimau terus mencoba mencari celah dari formasi itu, sambil terus mencoba menarik informasi dari orang tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu sejak mereka berbicara, Kaisar Harimau terlihat marah dan memandang orang tersebut. "Jadi kamu yang membuat naga berkepala 9 itu muncul. Dan kamu dengan sengaja melakukannya, itu agar aku pergi dari alam langit," ucap Kaisar Harimau dengan kesal. "Hahaha, begitulah, karena jika kamu ada di sana,
maka itu dapat membuat rencanaku berantakan, ucap orang misterius itu. Ketemu, ucap Kaisar Harimau. Di tangannya muncul sebuah lubang hitam yang tak terlihat, dan dia tidak membiarkan orang-orang itu tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Jadi bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk bergabung denganku? Karena dengan kekuatanmu, itu sangat mudah untuk menguasai alam langit dan alam lainnya, ucap orang misterius itu. Cih, aku tidak tertarik. Jika kamu berbicara soal pintu itu, mungkin kamu akan kecewa. Itu karena, bahkan kamu sendiri pun tidak akan bisa membukanya, ucap Kaisar Harimau dengan serius. Mendengar itu, ada aura marah di sekitar orang tersebut sambil menatap Kaisar Harimau. Dia tentu saja tahu hal itu, tapi dia tetap menginginkan apa yang ada di balik pintu tersebut. Oh, baiklah, maka mati saja, ucap orang itu dengan marah. Cih, begitukah? Ucap Kaisar Harimau dengan senyum dingin. Bas-bas. Sebuah lubang hitam kecil muncul di tangan Kaisar Harimau. Melihat lubang kecil itu, wajah orang misterius itu langsung berubah. Mundur, teriak orang misterius itu dengan wajah serius. Bang! Formasi besar itu hancur berkeping-keping akibat ledakan yang dihasilkan oleh Kaisar Harimau, bahkan beberapa dari bawahan orang misterius itu juga ikut meledak dan terluka parah. Kaisar Harimau, ucap orang misterius dengan marah, sambil memandang ke arah debu yang berterbangan itu. Perlahan-lahan wujud Kaisar Harimau yang tampan dengan rambut putihnya muncul di sana, dan dia memandang orang misterius itu dengan senyum di wajahnya. Heh, apakah kamu ingin bertarung? Ayo maju sini, ucap Kaisar Harimau sambil mengeluarkan aura yang sangat kuat. Bahkan seluruh bawahan dari orang misterius itu tidak dapat menahannya, dan itu membuat mereka jatuh bahkan langsung memuntahkan darah ke tanah. Hanya orang misterius itu sajalah yang dapat bertahan dari tekanan yang dihasilkan oleh Kaisar Harimau. Melihat orang itu, Kaisar Harimau tersenyum dan mengangguk mengerti apa yang terjadi. Aku tidak menyangka, selain aku, ternyata masih ada orang lain yang dapat mencapai tingkat itu, ucap Kaisar Harimau. Hahaha, itu hanya keberuntungan saja, ucap orang misterius itu dengan tertawa. Tapi aku akan melihat siapa kamu sebenarnya, ucap Kaisar Harimau. Bang! Kaisar Harimau dan orang misterius itu terus bertarung, di sebuah tempat aneh di salah satu tempat di dunia tingkat tinggi. Di sana seluruh dunia perlahan-lahan mulai kacau, itu akibat dari pertempuran mereka. Bang! Tanah yang mereka injak mulai retak dan bergetar, dan untung saja dunia itu adalah dunia tanpa makhluk hidup. Karena jika tidak, entah berapa banyak makhluk yang mati akibat pertempuran mereka. Bang! Ini, wajah Kaisar Harimau berubah saat melihat tangannya yang tergores oleh pedang orang misterius itu. Hahaha, itu adalah racun pengikis, dan mungkin kamu masih ingat soal dewa racun yang telah kamu bunuh itu. Ucap orang misterius tersebut. Jadi kamu adalah tuan dari dewa racun itu, ucap Kaisar Harimau dengan marah. Begitulah, balas orang misterius tersebut. Teknik cakar harimau putih. Hancurkan dan lahap semua, teriak Kaisar Harimau. Ush! Bang! Ah, bagaimana mungkin? Ucap orang misterius itu saat melihat Kaisar Harimau dengan tidak percaya. Teknik itu akan melahap energimu, dan tentu saja akan melahap energiku juga. Karena aku memaksanya untuk menggunakannya di saat aku diracuni seperti ini, ucap Kaisar Harimau dengan senyum pucat. Apakah kamu sudah gila? Ucap orang misterius itu. Ush! Tentu saja dia tidak gila, teriak seseorang. Sesosok wanita cantik muncul tepat di belakang orang misterius itu, dan langsung menyerang dengan pedang ditangani. Sing! Orang misterius itu dapat menghindarinya, tapi dia tetap terluka oleh serangan dari wanita yang muncul itu. Melihat siapa wanita itu, orang misterius itu menjadi sangat marah.
Baiyu, kamu tidak berada di alam binatang suci. Ucap orang misterius itu. Apakah menurutmu aku tidak tahu, kalau kamu sedang mengincar anakku ini? Ucap Baiyu dengan wajah serius. Dia berusaha buru-buru untuk datang ke sini, itu agar dapat menyelamatkan Kaisar Harimau. Karena menurut pendapat Nis setelah Kaisar Harimau diberikan berita, seharusnya dia sudah kembali ke alam binatang suci. Tapi itu tidak terjadi, jadi dia berpendapat kalau ada beberapa masalah yang terjadi kepada dirinya. Dia segera menggunakan setetes darah keturunannya, itu untuk menemukan posisi dari Kaisar Harimau saat ini. Hah, Ibu Baiyu, bukankah alam binatang suci telah disegel? Ucap Kaisar Harimau. Benar sekali, tapi aku berhasil keluar karena beberapa alasan, ucap Baiyu dengan tenang. Bagaimana dengan Feng Er dan saudara yang lainnya? Tanya Kaisar Harimau. Mereka kembali bereinkarnasi untuk menyegel alam binatang suci. Itu bukanlah hal yang mudah, bahkan Baiyu merasakan tubuhnya yang terlihat semakin melemah. Kaisar Harimau juga yang melihat itu pun juga kaget, ketika dia melihat kondisi sebenarnya tubuh Baiyu. Wajahnya pun tampak ketakutan saat merasakan hal itu. Ibu, kamu, ucap Kaisar Harimau dengan tidak percaya sambil menatap Baiyu. Jika aku tidak melakukannya, mana mungkin aku bisa menemukanmu? Kamu tenang saja, kekuatanku masih dapat bertahan agak lama, ucap Baiyu dengan serius. Tuan, ucap 4 orang misterius yang tiba-tiba datang dengan memakai topeng. Melihat 4 orang misterius yang tak kalah kuatnya dengan dirinya, itu membuat Baiyu menjadi lebih serius lagi. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain, ucap Baiyu. Tidak punya pilihan lain, apa maksud ibu? Tanya Kaisar Harimau yang merasa aneh. Baiyu tidak menjawabnya, dan dia bisa melihat kalau Kaisar Harimau juga mulai melemah, itu karena teknik yang tadi dia pakai. Baiyu membuat simbol dengan tangannya, lalu sebuah bola aneh muncul mengelilingi Kaisar Harimau. Ibu, kamu, ucap Kaisar Harimau sambil menatap Baiyu dengan tidak percaya. Bereinkarnasilah bersama saudaramu. Aku yakin suatu saat nanti kalian pasti bisa bangkit lagi, ucap Baiyu dengan tenang. Serang wanita itu, dan jangan biarkan dia berhasil bereinkarnasi, ucap sosok misterius yang mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Baiyu. Siap, ucap keempat sosok itu dan langsung menyerang Baiyu. Kalian terlalu meremehkanku, ucap Baiyu sambil menggerakkan tangannya, dan kemudian membentuk sesuatu. Bas-bas. Bang. Mengaum. Baiyu berubah menjadi harimau putih bersayap hitam yang besar, dan kemudian bertarung dengan 4 sosok yang menyerang dirinya. Wush. Bang. Cakar harimau putih. Ucap Baiyu. Dan, boom. Keempat orang itu mundur, karena menerima serangan yang dilancarkan oleh Baiyu. Seperti yang diharapkan dengan penjaga alam binatang suci, ucap salah satu keempat sosok itu. Gunakan itu, ucap salah satu wanita dari 4 sosok tersebut. Oke, ucap yang lain. Mengaum. Formasi naga hitam, hancurkan. Teriak mereka berempat. Cakar kehancuran harimau putih. Teriak Baiyu. Bas-bas. Wush. Bang. Crot. Keempatnya kembali memuntahkan darah lagi akibat serangan yang ditimbulkan oleh Baiyu itu. Perlahan-lahan saat mereka melihat ke arah Baiyu dan Kaisar Harimau berada, wajah mereka berubah sangat tidak enak untuk dilihat. Sialan, keduanya kabur, teriak salah satu dari mereka. Tidak usah pikirkan dulu, mari kita kembali dan melihat keadaan Tuan, ucap wanita yang ada di sana. Yang lain hanya mengangguk, lalu mereka pergi untuk melihat orang misterius yang tadi terluka, akibat bertempur dengan Kaisar Harimau sebelumnya. Tuan, ucap mereka serempak sambil berlutut. Apakah dia berhasil kabur? Tanya Tuan misterius itu. Maafkan kami gagal menghentikan mereka, balas si wanita.
Itu tidak masalah, mereka tidak akan lagi mengganggu rencana kita, ucap orang tuan misterius itu yang masih duduk sambil memulihkan dirinya. Kalian kembalilah, dan perintahkan pasukan kita untuk mundur, ucap tuan misterius tersebut. Siap, ucap mereka secara bersamaan. Keempatnya langsung menghilang dari sana. Meskipun mereka telah mengalami luka dalam, tapi mereka jelas-jelas tidak terluka terlalu berat akibat pertempuran tadi. Kufha Kaisar Harimau ini memang orang yang sangat merepotkan, ucap tuan misterius itu dengan wajah serius. Dia memandang kemana Baiyu dan juga Kaisar Harimau menghilang, lalu wajah di balik penutupnya itu terlihat serius, tapi perlahan-lahan dia menjadi tenang kembali. Sepertinya sudah saatnya Kaisar Langit turun tahta, ucap orang misterius itu dengan wajah tenang. Dia memandang ke langit sambil terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu, lalu perlahan-lahan juga dia mulai menjadi ilusi. Dan di saat dia akan menghilang, dia pun berkata, alam langit dan dunia lainnya ditakdirkan untuk menjadi kacau, ucap tuan itu sebelum menghilang. Ush, Ibu, kenapa kamu melakukan hal ini? Ucap Kaisar Harimau sambil memandang Baiyu dengan cemas. Aku harus melakukannya, karena kamu dan yang lain adalah harapan alam binatang, ucap Baiyu dengan serius. Tapi kamu jadi terluka, ucap Kaisar Harimau yang terlihat sedih sambil memandang keadaan Baiyu. Baiyu menggerakkan tangannya, lalu perlahan-lahan Kaisar Harimau menjadi semakin kecil dan mengecil. Lalu pada akhirnya dia pun ditutupi oleh cangkang seperti telur, dan kemudian tertidur. Kufha, energiku mulai habis. Kemana aku akan pergi? Ke dunia dewakah? Sepertinya itu tidak mungkin, ucap Baiyu setelah memikirkan orang-orang misterius itu. Dia mencoba berpikir sebelum dia dapat memutuskan, kalau dia akan pergi ke dunia di mana Kaisar Langit dibesarkan. Jika alam langit kacau, kemungkinan besar dunia itu juga akan disegel oleh Kaisar Langit. Jadi aku sebaiknya ke sana saja, ucap Baiyu dengan wajah serius. Dengan kekuatan puncaknya untuk yang terakhir kali, dia menggunakan kekuatan ruang dan langsung menerobos ruang iti untuk pergi ke dunia biru. Perlahan-lahan selama perjalanan, kultivasinya terus menurun yang awalnya dari alam dewa surgawi, dewa ilahi, dewa tingkat tinggi, menengah, dan terus mencapai alam abadi tingkat pertama. Bentuk manusianya pun juga tidak lagi bisa digunakan, dan dia hanya dalam bentuk harimau biasa sekarang, itu akibat luka yang dia terima sebelumnya. Belum sampaikah? Ucap Baiyu dengan kesadaran yang mulai menghilang. Perlahan-lahan dia melihat sebuah cahaya, tapi perlahan-lahan itu juga matanya mulai tertutup. Dan pada akhirnya karena dia kelelahan, dia pun tertidur. Bang! Baiyu jatuh di hutan, di mana dia bertemu dengan Lin Tian di masa depan. Dia terlihat sudah kehilangan kesadarannya, tapi aura menakutkan dari dirinya, itu membuat banyak binatang iblis di sana tidak berani bergerak untuk memangsanya. Dan anehnya lagi, seekor kera muncul dan melihat keadaan Baiyu yang menyedihkan, dia malah dengan berani membantu dan langsung membawanya ke sebuah goa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.